Merupakan salah satu seni aliran Betawi yang gerakannya cacingkrikan. Nah, ini adalah salah satu ilmu bela diri yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Pencak silat cingkrik merupakan salah satu seni bela diri Indonesia asli yang telah bertahun-tahun diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Beh, ini sejarah dari jingkrik ini sendiri kayak apa sih, Beh, sebenarnya? Sejarah jingkrik ini asal muasalnya dari Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Nah, ini penggagasnya itu pendiri awal almarhum Ainin bin Urim atau panggilan sehari-harinya Konggoning. Nah, kalau asal muasalnya. Nama cingkrik itu artinya apa, Beh? Jingkrik itu sebenarnya pelajaran Betawi, jingkrikan. Oh. Jadi langkahnya tuh dia satu-satu. Jadi balik, angkat kaki, balik, angkat kaki, selalu langkah dia hanya satu langkah, apa, satu kaki. Jadi jarang kaki begini, jadi selalu kakinya selalu diangkat. Gitu. Itu namanya jingkrik. Beh, ini kalau dari gerakan si cingkrik ini sendiri ada artinya nggak sih, Beh? Oh ada, tiap-tiap gerakan ada maknanya. Jadi kayak jurus 1 sampai 12, itu tiap-tiap gerakan tuh ada makna, ada arti. Nah, jadi di kita itu jurus-jurus 1 sampai 12, baru kita makna daripada jurus. Nah, itu nanti dikasih tahu artinya kalau ini tujuannya ini untuk ini gitu. Dalam perkembangannya, silat jingkrik terpisah menjadi beberapa aliran. Jingkrik Sinan dan jingkrik Goning yang terkenal saat ini. Pada aliran jingkrik Sinan diajarkan mengenai teknik silat dan juga tenaga dalam. Sedangkan aliran jingkrik Goning hanya mengandalkan teknik silat saja. Tubagus Bambang Sudrajat atau Babeh Bambang melestarikan aliran jingkrik Goning ini karena aliran jingkrik ini dapat dipelajari oleh siapapun. Untuk menguasai ilmu warisan ini, seseorang harus menguasai 4 tahapan dan 12 jurus dasar jingkrik Goning. Selain latihan fisik, silat jingkrik memiliki manfaat bagi setiap orang yang mempelajarinya. Guru kita ngajarin untuk belajar silat jingkrik ini, kendalikan diri, emosi, pikiran, dan tindakan. Sebenarnya itu tantangannya. Nah, jadi semakin kita banyak ilmunya di silat, semakin tunduk kita sama orang. Jadi semakin takut, bukan semakin berani. Takut orang itu lebih jago dari kita, takut orang itu kalau kenapa-napa, kita ngobatin. Kayak begitu jadi ceritanya. Pelajaran silat apa teh? Kita jadi kenal sama orang. Kita pergi kemana, ada perguruan lain, saudara jatuhnya. Mau itu silat dari Betawi, dari Sunda, dari Padang, dari satu kesatuan, ini seni namanya gitu kan. Nah, di dalam seni itu ya udah terangkup lah bahwa kita itu pecinta seni bela diri, seni apa aja ya itu dia. Jadi banyak saudara, Pak, dengan adanya saya belajar silat ini banyak saudara. Surip, warga asli Betawi ini ikut berlatih silat jingkrik Goning Tubagus Bambang sejak tahun 2012. Sebenarnya lebih yang saya dapatin dari silat jingkrik Goning TB Bambang ini lebih kepada pengendalian diri, pengendalian emosi, lebih kepada orang yang bodoh ada yang lebih bodoh, orang yang pintar ada yang lebih pintar. Jadi jangan takabur. Jadi lebih kepada kepribadian saya pribadi sih. Saya tertarik belajar silat jingkrik ini karena di antara seni yang lain mungkin bagi saya dia yang mau lebih mensiarkan, lebih yang mau lebih aktif di media sosial, terus di kaderisasinya juga lebih jalan dan segala macam. Saya pikir ini lebih terorganisir. Dibanding juga tekniknya juga ada semua di sini. Kita lebih mengendalikan diri, lebih juga bisa mengenal satu sama lain lebih baik, lebih saling menghormati. Intinya keramat tamahan mereka yang bikin saya betah di jingkrik gitu aja. Sejak usia 9 tahun, Surip sudah berlatih silat jingkrik. Banyak manfaat secara pribadi yang ia dapatkan selama berlatih silat.
Tapi yang paling penting ya memang kita diajarkan nggak cuma melatih bela diri untuk fisik, tapi yang paling penting adalah melatih bela diri untuk kepribadian gitu. Karena saya lihat ya memang kita dilatih untuk ketika kita lebih jago, ketika kita memang lebih kuat, kita dilatih untuk lebih tunduk, kita dilatih untuk lebih takut, kita dilatih untuk lebih taat, itu aja sih. Kalau dari pribadi saya sendiri dulu mungkin saya lebih emosional ya. Saya lebih emosional, terus lebih juga merasa saya punya satu aliran bela diri, tapi saya sombong dengan bela diri yang lain gitu kan. Tapi di Jingkrik ini kita diajarkan biar sama-sama, ya itu tadi, kita lebih sama-sama tawadu, kita sama-sama taat gitu. Kita sama-sama bisa saling menghormati, sama-sama ramah tamah sama perguruan yang lain gitu. Setiap Selasa malam, Surip mengajarkan silat Jingkrik pada anak-anak didik, mewariskan budaya agar tetap lestari di setiap perkembangan zaman. Lebih menanamkan daripada saat latihan bela diri aja ya. Jadi lebih kita tanamkan, mereka lebih mencintai bela diri Jingkrik gitu. Jadi sehingga kecingkrikan mereka akan keluar ketika mereka harus berhadapan dengan yang lain gitu loh. Sehingga rasa kecintaan mereka akan keluar dengan sendirinya. Jadi mereka juga nggak membanggakan yang lain, tapi mereka bangga dengan budaya mereka sendiri. Ya kita harus mentanamkan pada setiap diri individual orang-orang yang memang melestarikan seni Betawi, bahwa ternyata bukan hanya bela diri dari luar negeri saja yang harus dicintai. Ternyata teknik bela diri kita tuh hebat banget gitu. Teknik bela diri kita memang udah, bahkan orang dari luar negeri pun mau belajar teknik bela diri kita. Kenapa kita tidak mau gitu? Ya, Kota Jakarta, ibu kota negara dengan beragam latar belakang masyarakat, profesi, dan budaya. Kemajuan Kota Jakarta perlahan mengikis eksistensi budaya lokal, seperti nilai kebetawian. Pada masyarakat Betawi, budaya lokal tetap dilestarikan untuk menghadapi derasnya arus budaya global di masyarakat Jakarta. Orang Betawi sangat menghormati budaya yang mereka warisi. Terbukti dari perilaku kebanyakan warga yang masih memainkan lakon atau kebudayaan yang diwariskan dari masa ke masa, seperti lenong, ondel-ondel, gambang kromong, dan lain-lain. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan sebagian besar masyarakat Betawi masa kini agak terpinggirkan oleh modernisasi di lahan lahirnya sendiri. Pembangunan gedung bertingkat, mal dan budaya luar membanjiri perkotaan dan budaya masyarakat saat ini. Perkampungan budaya Betawi Situ Babakan di wilayah Srengseng Sawah, Jakarta Selatan ini didirikan sejak tahun 2001. Dengan luas 289 hektar, perkampungan ini didirikan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya asli Betawi. Lokasi perkampungan ini membaur dengan rumah-rumah warga. Beberapa rumah masih memiliki gaya arsitektur khas Betawi. Perkampungan ini memiliki potensi wisata budaya, wisata argo atau tanaman pertanian, dan wisata air, yaitu Situ Babakan dan Situ Mangga Bolong. Setiap akhir pekan, tempat ini ramai oleh pengunjung yang ingin menyaksikan pertunjukan seni khas Betawi, seperti lenong, tanjidor, dan tari topeng. Berbagai jajanan khas Betawi seperti selendang mayang dan kerak telur juga dapat dinikmati di sini. Palang pintu merupakan salah satu tradisi warga Betawi di Jakarta. Nah, proses dari palang pintu ini sendiri merupakan bagian dari pernikahan warga Betawi sejak nenek moyang. Yang seluruh arsitekturnya bernuansa Betawi. Setiap tahun, masyarakat kampung Betawi mempersiapkan festival budaya Betawi. Perintisnya adalah Sanggar Budaya Manggar Kelape. Sanggar ini merupakan pusat kebudayaan Betawi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Festival budaya Betawi ini dinamakan Festival Palang Pintu. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik berkat doanya. Iya. Ini Festival Palang Pintu apa sih, Bang, sebenarnya? Festival Palang Pintu adalah prosesi adat Betawi perkawinan. Jadi antara pihak pengantin laki dan perempuan ini ditemukan dalam proses iringan-iringannya. Di situ ada ketimpring, ada pesilat, ada pemantun, ada pemukaman kelapa mengiringi untuk masuk ke pihak perempuan.
Nah, di situ nanti ada sambut pantun. Setelah sambut pantun ada perlawanan antara jawara pihak laki dan perempuan. Ya, setelah pihak perempuan dikalahkan pihak laki, dia boleh masuk. Tapi ada syarat satu lagi namanya, harus membawakan lagu-lagu Quran, lagu-lagu Sikeh. Festival ini diadakan setiap bulan Juni, bertempat di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Pelaksanaan Festival Palang Pintu kali ini merupakan yang ke-10 diadakan. Festival Palang Pintu adalah media untuk mempertahankan dan melestarikan budaya Betawi. Oh, kalau begitu Bang, dari Sentul ke Tanah Abang, beli bahan saten dipotongnya lurus. Kalau betul kata Abang, saya minta pengantin buka jurus 2 jurus. Ayo Bang, buka Bang. Bang. Tujuan dari Festival Palang Pintu ini adalah melestarikan budaya Betawi, khususnya Palang Pintu. Sejarah Palang Pintu yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat Betawi adalah setiap acara pernikahan selalu dilakukan adanya Palang Pintu. Awalnya ketika biasa besan, saya pengantin laki-laki datang ke pengantin perempuan, disitulah terjadinya negosiasi. Nah, negosiasi itu ketika mau masuk itu yang disebut Palang Pintu. Disitulah nama dari Palang Pintu tersebut. Jadi ada pantunnya, ada sikenya. Pertunjukan budaya ini tidak lepas mengundang minat para jawara. Peserta Palang Pintu dan warga hadir berpartisipasi ke kawasan festival ini. Festival Palang Pintu ini hanya sebagai bukti bahwa prosesi perkawinannya aslinya orang Betawi yang selama ini udah hampir hilang, sekarang kita bangkitin lagi gitu. Proses pernikahannya itu semacam Palang Pintu itu hanya sebagai lambang bahwa kesatrianya orang Betawi, agamaisnya orang Betawi, dan juga kesetiaannya orang Betawi gitu. Proses Palang Pintu kenapa pakai ada silat, berantem gitu? Karena memang itu tradisinya orang Betawi gitu. Dan juga memang orang Betawi itu boleh dibilang memang tradisinya sejak lama gitu. Jadi inilah dia sebagai prosesi perkawinan bahwa bukti bahwa laki-laki orang Betawi itu harus pandai mengaji dan pandai silat gitu. Antusias warga datang untuk menyaksikan Festival Palang Pintu dan mengenal budaya Betawi. Ya saya lebih senang juga, lebih senang ngikut acara ini gitu. Saya dukung banget. Nah, saya sebelumnya kan orang Betawi, ikut dukung juga, seneng gitu. Senangnya gini, masih diterusin gitu acaranya Betawi setiap tahun selama 10 tahun ini, mudah-mudahan yang akan datang mudah-mudahan lebih meriah lagi. Kalau budaya Betawi, ini senangnya gini, kalau acara begini nih ya, yang Bajar itu ada kerak telur, itu kan dari Betawi. Nah, dodol, segala geplak, uli, itu kan Betawi juga. Pelaksanaan Festival Palang Pintu menampilkan beragam budaya Betawi. Selain pertunjukan Betawi, ada juga wisata kuliner khas Betawi. Berbagai kuliner yang tersaji di festival ini antara lain pir peletok, dodol Betawi, asinan Betawi, dan kerak telur. Meski kuliner khas Betawi ini sudah jarang dijumpai, namun keberadaannya masih menarik pengunjung untuk mencobanya. Gambang kromong merupakan alat musik yang khas didengar. Nah, biasanya gambang kromong digunakan untuk mengiringi alat musik kesenian Betawi lainnya. Gambang kromong yang ada di sanggar seni kami ini dimainkan oleh siapa saja yang mau belajar. Karena kami membuka diri, siapa saja yang pengen ikut, ayo kita datangkan pengajarnya, kita datangkan pembimbingnya, siapa saja, dari kalangan apa saja, ya. Yang penting
mau belajar itu kita welcome. Ayo, justru itu kita senang sekali. Saya sengaja memadukan dengan alat modern karena sebisa-bisanya kita, sekuat-kuatnya kita membendung yang namanya pengaruh globalisasi dan selera masyarakat, itu pasti kita akan kedodoran kalau kita tidak membuka diri untuk menyelaraskan dengan selera. Ya karena sekarang zamannya sudah seperti ini, ya maka selera masyarakatnya juga sudah mulai berubah. Ya kita mencoba memadukan antara gambang kromong yang tradisi dengan alat musik modern, tetapi kita tetap berpegang teguh, aturannya, pakemnya tetap dipegang. Gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi, sejenis orkes yang memadukan gamelan dengan alat musik Tionghoa yaitu tehian. Sebagai kombinasi, alat musik gambang kromong dapat ditambahkan dengan alat musik modern seperti drum dan gitar. Meski begitu, alunan musik gambang kromong tetap menarik untuk didengar. Tak tertinggal, Sanggar Tari Sri Budaya memberikan pelatihan bagi anak-anak generasi muda. Tujuannya untuk mengenal dan mengasah bakat memainkan seni musik ini. Untuk khusus gambang kromong, karena di sini pemainnya kebanyakan anak muda ya. Anak muda itu kan punya power sendiri, punya kekuatan sendiri, punya keinginan yang lain dari yang tua-tua gitu. Jadi tetap kita wadahi, kita tetap memainkan lagu tradisi, tetap kita mainkan, tapi kita juga mempersilahkan, silahkan lagunya digarap seperti apa, sesuai dengan keinginan anak-anak muda, tetapi tetap berpegang pada pakem aturan bagaimana cara memainkan gambang kromong. Saya mencoba menanamkan ke anak-anak muda yang mungkin kalau orang ini klise ya kali ya, sangat klise, tapi hal yang klise ini buat saya adalah pusaka ya, bahwa karena kita orang Indonesia, sebelum kita mengenal budaya luar, kita harus mengenal diri kita sendiri, kita mengenal budaya kita sendiri. Jadi ketika kita mengenal budaya orang lain, kita punya jati diri. Remaja-remaja di sini mencoba kita tanamkan untuk lebih cinta terlebih dahulu kepada budaya bangsa sendiri. Ketika nanti mereka berkembang menjadi apa, seperti apa, ya menjadi pemusik yang modern, tidak apa-apa. Tetapi paling tidak saat mereka remaja, saat mereka kecil, mereka pernah bersentuhan dengan budaya tradisi. Pada umumnya, anak-anak yang berlatih musik gambang kromong berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki kecintaan terhadap budaya Betawi. Intinya lebih mencintai budaya, karena jarang yang masalahnya yang saya lihat anak-anak muda-muda sekarang dominannya ke musik-musik barat. Kalau yang sekarang-sekarang ini yang saya lihat di kalangan yang saya lihat itu anak-anak mudanya kebanyakannya musik pop, rock kebanyakannya. Cuma kalau tradisi yang kita lihat itu kayaknya jauh. Harapan saya sih ya kita bangkitkan lagi lah tradisi ini. Kalau lagi konser mungkin suka lenong-lenong juga, suka nyeplak seperti itu juga sih. Cuman ya mungkin banyak penonton mungkin berpikiran cuma ngomong doang ini mungkin nggak bisa keserap juga ya. Yang penting saya udah mengungkapkan udah itu. Harapan untuk ke depan sih ya untuk yang belum tahu, marilah kita budayakan atau melestarikan gambang kromong ataupun seni budaya yang ada di sekitar sini. Budaya Betawi kental diajarkan di sanggar ini. Kebetulan kami sekeluarga itu bukan orang Betawi. Aneh ya? Aneh. Kami bukan orang Betawi, tetapi kami berasal dari daerah Jawa. Tetapi kami sadar kami itu mencari makan itu di daerah Betawi. Maka kami memakai prinsip di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Ketika kami mencari nafkah di daerah orang lain, maka kami harus menghormati adat istiadat dan budaya setempat. Dan kami mencoba melebur untuk itu.
Jadi itulah yang mendasari kami, kenapa kami berbuat untuk seni budaya Betawi. Karena memang kami tinggal di daerah Betawi. Kami inilah generasi berikutnya yang oleh orang tua kami itu ditanamkan cinta itu. Dan cinta itu memang buat kami memang benar-benar tertanam dalam diri kita. Akhirnya ya dari cinta itulah kami bisa tetap bertahan seperti itu. Secara pribadi yang saya dapat dari mengajar anak-anak adalah kebahagiaan. Kebahagiaan saya adalah ketika saya melihat anak-anak didik kita yang ikut latihan kita dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak cinta menjadi cinta. Ketika saya melihat perkembangan itu, kami sekeluarga bahagia sekali. Salah satu tarian yang dihasilkan dari kreasi anak-anak di sanggar ini adalah tari kembang pesisir. Tarian ini didasari oleh gerakan tari cokek. Ciri khas dari tari kembang pesisir, di dalamnya ada unsur musik roncong, Cina, dan Betawi. Sanggar Tari Sri Budaya ini telah berdiri sejak tahun 1988. Pendirinya memang bukanlah seorang pelaku seni. Ngadimin, bapak berusia 66 tahun ini, hanyalah seorang penikmat seni. Ketertarikannya pada seni membuatnya terdorong untuk melestarikan seni budaya, termasuk budaya Betawi. Sanggar Sri Budaya itu berawal dari sebuah sanggar tari sebetulnya. Tahun 1988 orang tua kami ini menginginkan putra-putrinya bisa nari. Walaupun orang tua kami ini bukan seorang pelaku seni, namun karena ada keinginan untuk mengembangkan, kemudian beliau membuat sanggar tari. Dan akhirnya berkembang hingga sekarang menjadi sebuah bentuk sanggar seni. Karena bukan hanya sanggar tari saja, karena ada juga sanggar gambang kromongnya. Jadi landasan sanggar kami itu adalah pengabdian kami untuk seni budaya tradisi yang ada di Indonesia. Kami melakukan ini semua karena hati kami. Hati kami ingin berbuat sesuatu untuk sesama dengan harapan apa yang kita berikan nanti suatu saat akan bermanfaat untuk menopang hidup mereka. Itu dasaran kami membuat sanggar ini. Sanggar ini telah tercatat sebagai salah satu organisasi kesenian binaan Suku Dinas Kebudayaan dan Permusiuman Kota Administratif Jakarta Utara. Berbagai macam piala diraih oleh sanggar ini. Beragam kejuaraan yang diadakan oleh pemerintah serta misi kebudayaan ke luar negeri telah diikuti oleh sanggar ini. Kita memberikan ilmu ini memang intinya adalah berbagi ya, berbagi kepada siapa saja yang mau. Dengan berbagi ini kita juga berharap sesuatu ilmu yang kita berikan itu akan bermanfaat buat mereka. Keyakinan inilah yang membuat kami bertahan, ya, bertahan untuk tetap pada garis perjuangan kami. Dan garis perjuangan kami ini adalah senjatanya cinta. Betawi punya cerita. Ya, Betawi yang selalu diingat oleh masyarakat Kota Jakarta. Bertahan dan tetap berkomitmen menjaga warisan nenek moyang di tengah arus modernisasi.